Pintar ya enggak seperti itu sih. Berdasarkan kebutuhan. Jadi saya biar mereka nggak boleh juga jadi kalau misalkan mereka ini kebutuhan itu yang mana yang Baik, Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam Ibu. Baik Pak Dendi, kemarin Pak Dendi sudah melakukan supervisi akademik. Nah mungkin sekarang kita sedang tahapan evaluasi di mana kemarin Pak Dendi sudah melakukan secara runtun ya terkait dengan apa yang dilakukan di proses kegiatan belajar mengajar. Itu sebenarnya sudah sesuai mungkinnya dengan rencana. Kira-kira kemarin pada saat supervisi akademik tadi tujuannya Oke, jadi untuk pembelajaran ini di kelas 10 peraturan KPM. Jadi untuk capaian pembelajaran untuk anak-anak ini adalah kita mempelajari tentang media, gitu ya, tentang media promosi dari perhotelan itu sendiri. Mereka emang belum tahu mengerti tentang hotel ya Bu ya, karena masih di kelas 10, tapi dengan saya menginformasikan tentang media tersebut, mereka juga bisa langsung terjun ke lapangan juga. Ya, mulai mereka dari pembuatan e-flyernya seperti apa. Tujuannya untuk e-flyer itu untuk apa sih, untuk mempromosikan apa. Terus kedua mereka juga langsung mempraktekkan bagaimana sih caranya promosi hotel itu seperti apa. Tujuannya adalah mereka untuk mempelajari media ini bukan hanya sekedar media tulis aja, tapi mereka pun ada media sosial, media nanti ada media cetak, terus media elektronik dan sebagainya. itu kan berarti tujuan yang ingin dicapai Pak Dendi ya. Nah kira-kira dari tujuan ini apakah sudah tercapai belum menurut Pak Dendi? Untuk saat ini karena baru 2 minggu belum semuanya terrealisasi sih. Belum semua terrealisasi karena saya bagi dulu awalnya Ibu ya, dibagi dulu proses pembelajarannya, jadi gak langsung ke intinya kamu harus kayak gini, enggak sih Bu. Jadi biar mereka juga rumit bisa mengerti ya Bu ya seperti apa ini. Jadi pertama saya ada yang namanya discovery learning dulu ya, discovery learning dulu. Jadi mereka benar-benar harus menguasai dulu materi yang akan mereka dapatkan. Selain dari saya informasikan ke mereka, tapi mereka pun harus mengeksplor dulu. Ya, eksplor dulu dari pemahaman yang kita udah kasih tahu. Tapi mereka pun pemahaman anak kan berbeda ya Bu ya, dari berbagai anak pun berbeda. Nah, kalau misalnya tadi terrealisasi ya, artinya sisanya pembelajaran, berarti ada beberapa hal upaya yang harus dilakukan oleh Pak Dendi ya, supaya mereka itu lebih memahami apa yang diinginkan di tujuan pembelajaran tadi kan ya. Berarti ada langkah-langkah rencana Pak Dendi setelah misalnya mereka memahami nih dengan kemarin pembelajarannya itu. Berarti langkah-langkah apa yang dilakukan? Oke, langkah pertamanya setelah mereka mengeksplor, saya membagi kelompok. Membagi kelompoknya saya tidak berdasarkan yang pinter-pinter, yang enggak seperti itu sih Bu. Berarti Pak Dendi untuk membagi kelompok itu berdasarkan apa? Kebutuhan? Berdasarkan kebutuhan. Jadi saya biar mereka nge-blend juga Bu. Jadi kalau misalkan mereka hanya yang pinternya aja nih, misalkan di kelas itu anaknya yang lain yang kurang nanti nggak bisa mengikuti seperti itu. Pak Dendi untuk kebutuhan daripada anak ini ya, peserta didik itu Pak Dendi melakukan analisa. Saya melakukan analisa tes dulu sih. Tes tulis dulu dan emang pemahaman mereka. Jadi selain tes tulis saya pun ada kayak wawancara interview dengan anak. Jadi saya one on one dengan anak-anak. Jadi biar saya tahu kelebihan dari anak tersebut apa, kekurangan apa, sama yang kurang bisa saya tunggu lagi. Berkaitan dengan Pak Dendi melakukan tes tulis dengan wawancara ya, kira-kira kemampuan anak juga dilihat nggak? Kemampuannya pasti Bu. Misalnya gini, pada saat proses pembelajaran misalnya, si anak ini ada yang senang dia membaca, ada senang dia mendengarkan musik. Nah, kira-kira untuk mengkondisikan hal seperti itu,
langkah strategi pembelajaran apa yang Pak Denny lakukan? Ya, ini masih akan berlanjut ya Bu ya. Karena kan yang pertama baru yang mengeksplor ya Bu ya. Nah nanti ketika itu dan ini sudah berjalan ya Bu ya, akan berjalan di hari besok Bu. Nanti saya akan ada blended lab Bu. Ya, selain mereka mengeksplorasi pengetahuannya juga, dan mereka langsung bukti nyata juga mereka langsung bisa terjun ke lapangan. Nah ini makanya kenapa saya bikin kelompok, jadi biar anak-anak pun bisa ada aksi nyatanya ya Bu ya. Mereka langsung membentuk kelompok, satu kelompok itu nanti ada sekitar 5 orang. Nah dari 5 orang ini saya bagi-bagi juga Bu, jadi biar semuanya bisa bekerja gitu ya. Nah karena ini berkaitan dengan media promosi, jadi ini lebih ke mereka seperti mungkin selebgram gitu ya. Ya, jadi medianya adalah kita punya editor, mereka nanti tujuan akhirnya adalah mereka bisa mempromosikan si editor tersebut. Mulai dari nanti ada editor Bu, nanti ada mungkin ada artisnya gitu ya, nanti ada penulis naskahnya dan sebagainya. Jadi tidak hanya terkait hanya untuk mereka pembelajaran media promosinya aja apa gitu, tapi mereka langsung mengetahui banyak action langsung dan mereka juga mengetahui banyak banyak materi. Nah kira-kira Pak Denny untuk mencapai apa yang tadi Pak Denny rencanakan, inginkan, harapan gitu ya, kira-kira berapa butuh waktu yang Pak Denny lakukan untuk anak ini bisa mampu mengeksplor apa yang menjadi tujuan pembelajarannya tadi gitu, media terkait dengan media promosi. Ya, untuk media promosi ini karena ini sudah berjalan dan saya masih ada waktu lagi untuk sekitar 1-2 minggu. Ya, 1-2 minggu sampai akhirnya proyek tersebut selesai. Nah, dari 1-2 minggu ini berarti harapan Pak Denny berapa persen ketercapaian keberhasilan peserta didik dalam media promosi ini? Ya, karena sudah ada penilaian awal ya Bu ya. Sudah ada penilaian awal dimulai dari mereka membentuk kelompok dan mereka sudah membuat e-flyer. E-flyernya juga mereka sudah sangat kreatif Bu. Anak zaman sekarang tuh sudah sangat kreatif, dikasih kanva aja tuh mereka sudah bisa mengekspor ya Bu ya. Udah bisa ngerti tanpa kita harus tahu nih ini cara bikin font seperti ini, tanpa saya harus membuat seperti itu. Jadi mereka sudah tahu, udah mengekspor. Karena mereka era digital sekarang tuh emang sangat itu ya Bu ya, emang sudah digital semua ya Bu ya. Nah untuk kalau misalkan ditanya seberapa besar kemungkinannya, kalau dihitung persen mungkin 90%. Ya saya yakin sih Bu, karena anak-anak juga sudah mulai memahami ya. Nah kalau misalnya dari 90% ini yang berhasil, berarti kan ada yang 10% yang tidak berhasil. Nah apa kira-kira yang dilakukan oleh Pak Denny untuk yang 10% ini harus bisa juga gitu? Ya. Ada nggak upaya yang dilakukan? Nah upayanya adalah pendekatan lagi ke anak, approaching. Jadi mereka juga, karena yang saya bilang 110%-nya tidak adalah karena masih ada anak beberapa tuh yang masih tidak mau mendengar sih. Nah ini juga sebagai permasalahan ya Bu ya, permasalahan saya. Jadi dalam yang tadi Ibu bilang juga, dari satu kepala ke kepala lain kan pasti beda ya Bu ya. Jadi dalam satu kelas pun nggak pasti ada aja gitu ya Bu ya. Oke, berarti dari 10% ini berarti Pak Denny akan melakukan hal khusus ya terkait dengan bagaimana kebutuhan anak ini. Betul. Mungkin ya nanti kebutuhan belajar anak tadi yang 10% ini, apakah dia ternyata apa yang diterapkan oleh teman-temannya ini tidak cocok. Berarti nanti diharapkan apa yang akan dilakukan tadi? Ya, jadi nanti saya pengen tahu dulu gitu kan ke anak-anak, makanya kenapa saya akan approaching dulu. Nanti saya akan adakan one-on-one lagi dengan anak tersebut. Ya 10%. Kalau dihitung dari kalau saya hitung Bu dari 36 siswa ya, yang 10%-nya ini adalah sekitar kurang lebih ada 4 orang. Ya, 3 sampai 5 orang lah Bu ya. 5 orang tersebut mungkin bisa dijadikan satu tim, satu kelompok sebelumnya. Tapi karena saya tahu anak ini emang kalau misalkan disatukan jadi satu tim itu nggak akan bisa tercapai. Siap. Nah Pak Denny, kira-kira dari 10% tadi anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran, itu berarti membutuhkan berapa lama waktu yang dilakukan untuk yang 10% ya Bu ya? 10% ini, karena kan kalau kita lihat yang 10% ini tidak masalah. Ini kita yang menjadi permasalahan yang 10% ini. Ya kalau misalkan kita, saya juga harus ada target ya Bu ya.
Kalau misalkan mereka memaksakan 1 bulan gitu, itu kan terlalu lama. Karena media promosi ini harusnya udah selesai. Di minggu selesai udah selesai dan nanti akan ada pembelian baru ya Bu ya. Saya kalau yang 90% 1 minggu itu paling 2 minggu. Oh, ini 2 minggu ya, berarti di dalam 2 minggu berarti harus tercapai. Harus tercapai. Nah, kalau dalam 2 minggu tidak tercapai, apalagi yang harus Pak Dendi upayakan? Ya paling nanti akan ada seperti remedial gitu Bu. Remedial lebih, kalau misalkan yang 90% itu adalah goalnya adalah project ya Bu ya. Nanti mereka mungkin nanti saya akan bikin 2, antara tulis atau nanti saya langsung lisan. Nah, kalau tadi melihat hambatan-hambatan ya, ini hambatannya ini ternyata anak ini berbeda kebutuhan. Betul. Kan? Terus melihat dari target yang sudah dilakukan, sudah diupayakan, ya ibu kira sih sudah semaksimal mungkin ya Kak Dendi sudah berupaya semaksimal mungkin. Harapan-harapan Kak Dendi yang mudah-mudahan dengan apa yang tadi rencana Kak Dendi lakukan itu bisa membuahkan hasil yang maksimal ya Kak Dendi. Mudah-mudahan juga apa yang dilakukan oleh Kak Dendi bisa memotivasi ya, terutama mungkin bagi kita sendiri ya. Nah, kira-kira motivasi Kak Dendi untuk bisa membawakan ini apa? Motivasi ke anak. Ya kalau untuk motivasi ke anak, saya lebih menginformasikan, nanya dulu tujuan kalian belajar. Ya, tujuannya untuk apa? Karena saya bukan motivator, tapi saya bisa memberikan informasi kepada anak seperti ini Bu. Jika kamu pengen sukses, maka harus diawali dulu dari kalian bisa belajar dengan baik. Ya, dengan mengikuti peraturan sekolah seperti apa, gitu kan ya. Nah, ketika kalian sudah membuat kebaikan, insya Allah ke depannya pun akan. Ketika kalian membuat kesusahan atau keburukan di awal, maka nanti pun akan yang dipetik pun akan hasilnya juga akan. Suka sekali ya Kak Dendi ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi semuanya. Dan tentunya harapan kita adalah anak ya, sekali lagi harapan kita adalah anak semua pelajaran bisa berjalan. Kira-kira Pak Dendi setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Dendi sekarang? Perasaannya ya lebih itu sih Bu, lebih saya pun nggak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Pasti harus ada yang bisa mengimprove juga. Saya pengen improve juga. Jadi saya misalkan di B, saya harus sampai ke C ke D. Dengan coaching ini juga saya tahu bagaimana cara mengajar dengan baik ya Bu ya. Jadi dengan tujuan, dengan realisasi juga harus seimbang seperti itu. Jadi sekarang sudah terjawab yang menjadi kendalanya tadi. Sudah sedikit menjawab dan memang tetap harus mengeksplor lagi sih. Lagi ya. Oke Pak Dendi, terima kasih atas coachingnya hari ini yang mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Baik itu khususnya saya pribadi ya, terutama kan ibu juga mungkin masih banyak kekurangannya. Dengan kita bersharing seperti ini ya, insya Allah bisa mendapatkan manfaat. Amin.